Nabi masih kalah sama kiainya. Bukankah orang sombong ini? Ini loh Pak ayatnya, ini loh suratnya. Loh saya tahu, itu ada ayatnya, saya tahu. Cuman saya mulai kecil sudah diajari seperti ini. Loh Pak, ini loh, ini hadis Nabi ini loh, jelas loh. Nabi melarang loh, larangan Nabi loh ini Pak yang melarang. Rasulullah, Nabi saya dan Nabi panjenengan. Loh saya tahu Pak Ustadz itu sabda Nabi. Cuman kiai saya itu Nabi masih kalah sama kiainya. Bukankah orang sombong ini? Sombong. Iya. Ada kira-kira orang yang lebih pintar daripada Rasulullah, manusia terbaik sejagat alam raya, sebaik-baik makhluk ciptaan Allah, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbahnya kiai, kiainya kiai sak dunia. Lah kok masih kalah sama kiainya? Sombong ini, orang sombong. Mestinya sikap, oh gitu ya. Oh iya berarti saya salah. Baik kalau Ya, emang terkadang fenomena di sekitar kita ini agak-agak begitu ya. Karena terbiasa dengan adat istiadat yang mereka pahami dari mereka kecil tentang sebuah kebiasaan yang berkaitan dengan agama. Kemudian ketika diberikan dalil bahwa perbuatan tersebut tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak diajarkan di dalam Islam, maka mereka tetap mempertahankannya dengan alasan dari dulu udah diajarin kayak gini sama kiai saya. Ya, itu bentuk salah satu kerasnya hati dan mungkin karena kurangnya ilmu juga, dan juga faktor hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang banyak orang yang terbiasa dengan amalan tertentu yang sudah dibiasakan dari kecil, kemudian ketika sudah dewasa, sudah besar, sudah berpuluh-puluh tahun dan biasa melakukannya, kemudian datang orang menyampaikan bahwa kebiasaan tersebut adalah tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW atau bahkan dilarang dalam Islam, dan dibawakan hadisnya, dibawakan ayatnya, dibawakan dalilnya, tapi karena saking sudah kelamaannya terbiasa dilakukan dari kecil sampai dewasa, sampai berpuluh-puluh tahun, terkadang yang muncul adalah pembenaran, mencari pembenaran. Tapi ini baik, tapi kan ini udah dari dulu dikerjain gini, tapi kan ini bagus, baca ini gitu. Dan pembenarannya itu bukan dengan dalil, dengan hawa nafsunya aja, dengan akal pikirannya aja. Tapi kan gini, itu buktinya Ustadz ngelakuin ini, buktinya dari dulu kayak gini. Nah, selalu gitu. Itu adalah salah satu bentuk sombong yang dikatakan Ustadz tadi, bahwa salah satu indikasi sombong adalah tidak mau menerima kebenaran, cenderung menolaknya, dan bahkan mencari pembenaran bahwa apa yang dilakukannya itu tidak salah. Tapi mereka menyanggahnya tidak dengan dalil, sedangkan kita udah memberikan dalil, udah jelas, ayatnya jelas, hadisnya jelas, bahkan para imam mazhab pun berfatwa sama seperti yang ada dalam dalil. Tapi karena sudah mendarah dagingnya amalan yang tidak ada syariatnya dari Islam itu, terkadang mereka sulit untuk menerima dan bahkan sulit juga untuk merubahnya karena memang sudah kebiasaan. Yang namanya kebiasaan ketika dihilangkan akan terasa asing, akan terasa kok gimana gitu, dan bahkan mungkin merasa berubah di masyarakat atau takut dikucilkan oleh masyarakat sekitar yang terbiasa melakukan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kalau udah kayak gitu, kembali lagi kepada kitanya, kepada keteguhan kita dalam belajar agama, dalam tauhid, dalam berakidah. Mau bener-bener teguh ngikutin Al-Quran dan hadis, ngikutin syariat Islam yang murni berdasarkan pemahaman para sahabat, para ulama-ulama terdahulu, atau mau ikutin kata tradisi, atau mau ikutin kata orang-orang di sekitar. Itu tergantung kitanya nih. Kalau kitanya teguh, kuat, insya Allah Allah akan mudahkan menjalaninya. Yang penting kita tetap bermuamalah baik kepada orang-orang sekitar. Ketika kita mau mulai berubah, ketika kita mau mulai menerima perubahan dari yang biasanya tradisi kita lakukan, kemudian kita rubah menjadi sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau memang kita sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan mudahkan. Yang penting kita tetap bermuamalah baik kepada orang sekitar, walaupun orang-orang sekitar belum mendapatkan hidayah, mau menerima ilmu yang disampaikan berdasarkan dalil, bukan berdasarkan tradisi dari turun-temurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.